Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, young students. Nice to meet you again. Okay, for thematic topic today, we will learn about makna kata dan penggunaan tanda baca, koma, titik, dan huruf kapital. Before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Makna kata adalah arti dari kata untuk menjelaskan maksud kata tersebut. Artinya, setiap kata itu mempunyai makna atau arti. Nah, contoh. Bermain. Nah, makna dari bermain itu adalah melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Biasanya digunakan dalam kalimat. Misalkan, Dwi sedang bermain sepak bola. Artinya, Dwi sedang melakukan sesuatu untuk bersenang-senang. Apa yang dilakukan Dwi? Yaitu melakukan sepak bola. Nah, kemudian ada contoh lain yaitu istirahat. Maknanya berhenti sebentar untuk melepaskan lelah. Contohnya ketika kita sedang di sekolah, pasti ada waktu break time-nya ya, atau ada waktu istirahatnya. Nah, itu untuk melepaskan lelah. Kemudian, contoh lainnya, bersama. Bersama artinya berbarengan, serentak. Ada lagi, halaman. Nah, halaman makna katanya adalah pekarangan rumah atau juga pekarangan sekolah, pekarangan masjid. Itu dinamakan dengan halaman. Sekolah. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Nah, seperti apa? SD IPA, Ikhlas Islamic Bilingual School of Al-Ikhlas. Nah, itu contohnya adalah sekolah. Contoh makna kata yang lain di sini yang di buku tematik 2B itu adalah pertandingan. Pertandingan, makna kata atau arti katanya adalah perlombaan dalam olahraga yang menghadapkan dua pemain atau regu untuk bertanding. Nah, contoh ketika kita melakukan kelas meeting, biasanya hostnya itu saksikanlah pertandingan antara Grade 2 Atorik melawan Grade 2 An-Najm. Nah, itu perlombaan antara Grade 2 Atorik melawan Grade 2 An-Najm. Kemudian bulu tangkis. Nah, bulu tangkis artinya atau makna katanya adalah cabang olahraga yang berupa permainan yang dimainkan dengan memakai raket dan kok yang dipukul melampaui jaring yang direntangkan di tengah lapangan. Nah, bulu tangkis ini juga biasa kita sebut dengan badminton. Kemudian, contoh lain, lapangan. Lapangan artinya atau maknanya adalah tempat atau tanah yang luas. Biasanya yang rata ya. Kalau yang enggak rata mungkin dinamakan dengan gundukan. Nah, lapangan, contoh lapangan sepak bola. Nah, lapangan olahraga Al-Ikhlas tuh yang ada di depan SMP, itu namanya lapangan, luas dan rata ya. Contoh yang lain adalah kata semangat. Semangat artinya roh kehidupan yang menjiwai segala makhluk. Nah, ini berada dalam diri kita. Makanya Miss suka bilang ya, ayo dong semangat belajarnya. Nah, itu harus ada dari dalam diri kita. Kemudian ada kata bersorak. Bersorak artinya bergembira, bersuka-suka dengan berteriak-teriak. Contoh kalau dalam pertandingan, kelas ini mendukung ini, mereka pasti kan berteriak-teriak tuh. Misalkan Grade 2 Asyam. Nah, teman-teman sekelasnya sedang mendukung, ayo Grade 2 Asyam, ayo Grade 2 Asyam. Seperti itu ya.
Biasanya kita bersorak dengan bergembira. Kemudian ada lagi arti juara. Nah, juara ini ada orang atau regu yang mendapat kemenangan dalam pertandingan yang terakhir. Sekarang kita masuk ke penggunaan tanda baca. Nah, tanda baca yang akan kita bahas di tema ini itu penggunaan tanda titik, tanda koma, dan penggunaan huruf kapital. Penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Contoh, hari sudah sore, waktunya pulang. Titik. Jadi, setiap kalimat biasanya diakhiri dengan tanda titik. Kemudian, tanda titik digunakan untuk menuliskan nilai uang. Contoh, pensil yang dibeli Altaf harganya Rp2.500. Nah, Rp 2.500. Nah, di sini ya, titiknya itu digunakan untuk menuliskan nilai uang. Penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan untuk merinci. Contoh, Pak Dwi membeli mangga, jeruk, dan alpukat di pasar. Nah, yang dirinci di sini adalah buah-buahannya yaitu mangga, jeruk, dan alpukat. Jadi tanda koma ini biasanya digunakan untuk merinci. Atau misalkan Zafran mempunyai banyak mainan seperti mobil-mobilan. Nah, itu pakai tanda koma. Sepeda motor-motoran, sepeda-sepedaan. Nah, ya, seperti itu. Oke, kemudian tanda koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara. Contoh, Murben ingin ke rumah Raihan, tetapi hujan. Nah, di sini ada dua kalimat ya. Kalimat yang pertama, Murben ingin pergi ke rumah Raihan. Nah, kalimat yang kedua, tetapi hujan. Nah, ini kalimatnya setara ya, dua kalimat yang setara. Murben ingin pergi ke rumah Raihan, tetapi hujan. Nah, Murben ingin ke rumah Raihan, tetapi hujan. Penggunaannya seperti itu ya. Kita lanjut. Penggunaan huruf kapital. Oke, huruf kapital biasanya juga disebut dengan huruf besar ya. Biasa. Huruf kapital digunakan untuk awal kalimat. Contoh, cuaca hari ini sangat cerah. Nah, dalam kalimat ini huruf awalnya di cuaca, huruf C-nya huruf besar. Kemudian, huruf kapital digunakan untuk penulisan nama orang, hari, bulan, dan agama. Contoh, bulan Maret lalu, Anin dan Dita membeli buku. Nah, awal kalimat B-nya besar, Maret, M-nya juga huruf besar karena menandakan bulan. Anin dan Dita, A dan D-nya huruf besar karena menandakan nama orang. Contoh lain, hari ini adalah hari Jumat. H-nya di sini huruf besar di awal kalimat ya. Kemudian huruf besar lagi adalah di hari Jumat, J-nya besar karena menandakan hari. I think that's all for today. Thank you for your attention. Okay, before we close our lesson, let's say hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, and pray doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.